Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrian Fahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPWJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai NFS server ya, seperti itu atau biasa dikenal dengan sistem sharing file. Oke, kita coba langsung pada praktikum saja ya. Oke, pertama di sini saya sudah menyiapkan server dengan distro CentOS ya, CentOS server. Kemudian untuk kliennya juga di sini saya sudah menyiapkan juga ya menggunakan CentOS juga seperti itu. Oke, langkah pertama dalam penginstalan atau konfigurasi NFS server, pertama kita coba tentukan terlebih dahulu ya IP antara server dengan klien seperti itu. Untuk IP sendiri diharuskan dalam satu jaringan ya antara server dan klien tersebut supaya bisa saling terkoneksi. Kebetulan di sini saya menggunakan sistem bridge pada VirtualBox saya ya. Seperti itu. Jadi VirtualBox ini internetnya saya setting bridge ke laptop saya yang menggunakan WiFi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bridge, untuk settingan IP sendiri pada server ini saya settingnya DHCP, maka kita tidak perlu memasukkan IP-nya secara manual seperti itu. Kita coba lihat ya. Nah, di sini IP-nya sudah dapat ya. Untuk server di sini 192.168.18.133. Kemudian untuk yang klien juga yang sini sama juga saya setting bridge ke WiFi ya, ke WiFi laptop saya, maka IP yang akan didapat yaitu 192.168.18.132 seperti itu. Nah, setelah kedua komponen ini server dan klien ini sudah mendapatkan IP, kita coba tes terlebih dahulu koneksinya apakah bisa saling terhubung atau tidak. Untuk melakukan tes koneksi tersebut kita bisa menggunakan tool ping ya. Ping. Kemudian masukkan IP tujuan yang akan kita cek. Misalkan IP tujuannya yaitu IP server yang sebelah kanan ini yaitu 18.133. Nah, di sini sudah muncul ya 64 byte from 192.168.18.133 yang menandakan bahwa klien bisa terkoneksi pada server seperti itu. Nah, begitu pula dengan server kita juga harus melakukan cek koneksi terlebih dahulu apakah server juga bisa terkoneksi kepada klien atau tidak dengan menggunakan tool ping lagi ya seperti itu. Kita masukkan 18 lalu IP-nya untuk yang ini tuh tadi 132. Nah, di sini juga sama ya, munculnya 64 byte from IP-nya 192.168.18.132 yang menandakan bahwa server juga bisa terhubung ke klien seperti itu. Oke, setelah kita memastikan IP bisa saling terhubung, selanjutnya kita langsung saja kepada penginstalan NFS server atau Network File System Server seperti itu. Oke, pada Linux tentunya kita harus menggunakan sudo atau kita gunakan hardroot ya untuk melakukan konfigurasi pada server. Maka kita cukup memasukkan sintaknya yaitu su spasi sudo. Kita saja kalau misalkan tidak bisa ya coba. Oke, kita coba lagi kebalikannya ya sudah su. Nah, ini cukup kita masukkan lagi passwordnya. Sip. Nah, di sini kita sudah berada pada hak akses root ya, seperti itu. Oke, kita coba install terlebih dahulu NFS servernya dengan menggunakan perintah yum install -y ya atau -y ini biasa digunakan untuk mengkonfirmasi ya bahwa paket yang akan diinstal misalkan NFS min util itu adalah benar nilainya seperti itu. Oke, misalkan di sini paket instalasi NFS biasa disebut dengan NFS util atau NFS utilities seperti itu. Setelah kita memasukkan sintak ini, kita klik enter saja.
Nah, di sini sudah muncul ya proses si downloadnya seperti itu. Download paket dari ChannelOS Stream Base OS seperti itu. Di sini kita cukup tunggu saja prosesi pengambilan datanya ya. Nah, selain di server, kita juga tentunya harus menginstal juga si NFS ini pada klien. Nah, pada klien ini juga kita bisa menggunakan sintak yang sama seperti tadi ya. Kita memerlukan hak sudo dulu ya. Kita coba masuk hak sudo atau hak super user ya. Saya masukkan lagi passwordnya. Oke, di sini sudah masuk juga root. Kemudian selanjutnya sama halnya seperti tadi kita menggunakan yum install min y lalu nfs util. Nah, sip. Kita tunggu terlebih dahulu ya proses downloadnya atau proses pengambilan data dari servernya CentOS seperti itu. Ini kita nyalakan kembali karena ini terkena lock. Kita login lagi. Ya, kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk yang klien sudah berhasil terinstall ya paket NFS-nya seperti itu. Sekarang kita coba tunggu yang di server ini ya. Kita coba tunggu proses instalasinya. Coba supaya cepat ya kita coba ulangi supaya jaringannya cepat seperti itu. Nah, di sini juga untuk yang servernya sudah mulai melakukan penginstalan ya, penginstalan NFS server seperti itu. Coba saya setting ke tengah. Nah, untuk yang server juga sini sudah beres ya untuk instalasi NFS servernya seperti itu. Begitu kosongkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan instalasi paket NFS server, langkah selanjutnya kita tentukan folder yang akan di-sharing ya. Seperti itu. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan atau membuat folder di home saja ya, misalkan sharing misalkan. Nah, kemudian setelah kita membuat folder ini jangan lupa tentukan otorisasi file ini ya. Nah, untuk otorisasi file sama seperti pada tugas satu kita bisa menggunakan chmod ya, seperti itu chmod misalkan -r. Nah, masukkan kombinasi angka yang tersedia pada konfigurasi chmod. Misalkan untuk agar folder yang kita share ini bisa diisi file, misalkan kita masukkan kombinasi angka 777 atau memuat write, read, dan executable seperti itu. Selanjutnya jangan lupa tentukan tujuan folder yang akan kita beri hak otorisasi, misalkan home, sharing, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita lakukan pembuatan folder dan pemberian hak akses pada folder, langkah selanjutnya yaitu kita
berikan atau masukkan folder yang akan kita share pada settingan export. Settingan export ini berfungsi untuk mengaktifkan sharing pada folder yang akan kita sharing, seperti itu. Misalkan folder yang kita sharing yaitu home, lalu yang tadi sharing. Nah, kemudian kita masukkan juga IP servernya ya. Di sini karena kita menggunakan eh, IP 192.168.18.133, maka untuk konfigurasi ini kita cukup memasukkan networknya saja yaitu 0 ya, /24. Selanjutnya jangan lupa masukkan settingan RW untuk memvalidasi ya, atau untuk memverifikasi file yang akan diseringkan, kemudian masukkan SYN agar file yang kita sharing itu bisa disinkronisasikan ya. Kemudian satu lagi kita masukkan no subtree check. Nah, subtree check biasa atau di server sering disebut pengecekan pada folder ya, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan saja no subtree check supaya tidak ada proses verifikasi folder ketika user mengakses folder yang akan kita share, seperti itu. Nah, ini kelok ya. Nah, setelah kita masukkan no subtree check ini, kita cukup tutup aja kurungnya, kemudian save dengan Ctrl X lalu Y, kemudian enter. Nah, setelah kita setting pada folder export, kita juga bisa memverifikasi settingannya melalui perintah export fs lalu min r. Nah, seperti ini. Apabila kosong seperti ini tidak muncul kata-kata, maka settingan pada export sudah berhasil. Oke, selanjutnya setelah kita setting export ini, terdapat service yang kita perlukan ya untuk melakukan sharing file di dalam Linux, khususnya dalam menggunakan NFS server ini. Service yang pertama tentunya kita perlu melakukan atau menyalakan terlebih dahulu service NFS-nya itu sendiri dengan menggunakan sintaks sistem ctl lalu enable NFS min server. Nah, kemudian selanjutnya juga setelah di enable kita coba nyalakan, yaitu menggunakan perintah star ya, NFS server. Nah, selanjutnya selain NFS server kita juga memerlukan RPC bin ya. RPC bin, service RPC bin yaitu service pendukung ya, service pendukung NFS server ini, RPC bin. Ini sama juga ya, kita enable dulu lalu kita nyalakan. Enable dulu lalu kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita nyalakan, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan Saumon ya. Saumon min e localhost misalkan. Nah, sintaks Saumon ini digunakan untuk melakukan atau untuk mengecek ya, untuk mengecek folder yang di-sharing pada localhost ini. Seperti itu. Nah, di sini sudah muncul ya folder yang di-sharing yaitu home sharing seperti itu. Nah, kemudian agar bisa terbaca pada klien atau agar file sharing tersebut bisa dilihat dan dieksekusi oleh klien, maka kita memerlukan akses firewall ya. Firewall untuk NFS server ini tentunya harus dibuka terlebih dahulu. Untuk membuka firewall, kita bisa menggunakan sintak firewall command atau firewall min cmd. Masukkan saja ininya permanen supaya settingannya tidak hilang ketika di restart ya. Kemudian masukkan juga zone-nya public supaya menggunakan, kalau di apa namanya, kalau di Windows itu biasa muncul kategorisasi pada network yang digunakan. Misalkan ini saya akan menggunakan kategorisasinya public, lalu kita add service yang akan kita buka. Misalkan yang service pertama yang harus kita buka yaitu tentunya NFS itu sendiri. Kita klik enter saja. Nah, ini sudah sukses ya untuk service NFS kita buka, lalu kita masukkan juga service yang lainnya yaitu service RPC bin tentunya.
Nah, RPC bin juga sudah kita masukkan pada list firewall supaya diberikan izin ya, agar klien bisa mengakses NFS server kita. Selanjutnya, kita juga perlu memberikan izin pada MonTD. Nah, MonTD ini biasa digunakan untuk proses mounting ya, atau proses pengambilan folder yang di-sharing tersebut seperti itu. Kalau misalkan dari Windows itu biasa kita sebut mapping network ya. Nah, seperti itu. Kita clear. Nah, setelah kita setting firewall tersebut, tentunya firewall itu harus kita aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan konfigurasi dari firewall yang telah kita setting, kita bisa menggunakan lagi perintah firewall command, kemudian reload. Nah, perintah ini digunakan untuk mengaktifkan konfigurasi yang telah kita setting. Nah, selanjutnya, setelah kita setting firewall, setting folder, dan instalasi NFS, kita coba ke klien. Nah, di sini klien sudah siap ya, sudah siap digunakan karena tadi kita sudah menginstal juga package atau paket dari NFS server itu. Nah, selanjutnya kita perlu menyalakan terlebih dahulu ya service NFS-nya supaya bisa saling terkoneksi antara NFS server dan klien seperti itu. Nah, kita menggunakan lagi perintah yang sama yaitu systemctl ya. Lalu kita masukkan enable terlebih dahulu, mengaktifkan NFS server, kemudian enter. Nah, di sini juga kita start ya. Sebenarnya kalau pada sini sih seharusnya sih tidak usah kita enable ya. Cukup kita start atau kita masukkan saja service yang diperlukan ya seperti itu. Misalkan selanjutnya kita akan mengaktifkan RPC bin ya. RPC bin itu yaitu service pendukung pada NFS ya seperti itu. Kita nyalakan saja RPC bin. Enable RPC bin. Nah, selanjutnya kita start lagi. Nah, di sini sudah beres ya. Nah, pada klien ini sebenarnya kita bisa cukup setting pengaktifan service RPC bin saja. Kemudian setelah diaktifkan kita coba summon ya. Min E. Nah, kita masukkan saja IP servernya yang menjadi pusat dari folder yang di sharing itu ya. Kita coba 192.168.18 untuk IP servernya tadi itu 133. Nah, di sini sudah muncul ya. Apabila ketika kita show moon pada klien muncul folder yang tadi kita share, maka tandanya folder tersebut sudah berhasil kita sharing. Namun, karena di sini kita belum ambil folder yang kita sharing, nah, maka kita juga memerlukan settingan khusus ya untuk mengambil folder tersebut. Misalkan folder tersebut akan kita setting di klien supaya klien bisa berbagi file dari klien ke server seperti itu. Misalkan ya, kita cukup menggunakan syntax mon untuk mengambil folder sharing tersebut ya. Kita masukkan mon. Coba selanjutnya kita masukkan IP-nya 18.33, kemudian masukkan titik 2, kemudian nama folder yang di sharingnya yaitu home sharing. Nah, terus selanjutnya sebentar, jangan dulu common, kita coba buat terlebih dahulu foldernya biar lebih rapi ya. Mkdir misalkan kita simpan di home saja. Tadi foldernya sharing misalkan ini uji sharing. Nah, di sini saya sudah membuat folder uji sharing. Nah, selanjutnya kita coba mounting ya. Kita coba mounting supaya bisa saling sharing filenya seperti itu. Kemudian kita masukkan konfigurasi mount.
8.18.133 kemudian titik 2 home sharing. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita ambil folder yang di sharing ini, kita akan simpan misalkan di folder yang baru yang telah kita buat, yaitu uji sharing. Kita enter saja. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita coba juga lihat atau verifikasi apakah folder sharing tersebut telah berhasil kita ambil di klien ini. Kita bisa menggunakan Syntax admin H. Nah, di sini di paling bawah sudah terlihat ya. File sistemnya yaitu 192.168.18.133/home/sharing itu berada pada folder atau di mounting pada folder home uji_sharing seperti itu. Nah, selain menguji dengan hal ini, kita bisa juga mengujinya menggunakan pembuatan folder di server ya. Misalkan caranya cara manual seperti itu. Misal di sini saya akan membuat folder. Misalkan kita eh, buat satu file saja dengan touch ya, touch misalkan home sharing. Di sini kita akan menggunakan nama filenya test, misalkan test.txt. Nah, kita lihat ya di sini apakah test.txt tersebut bakalan muncul di klien atau tidak. Coba kita lihat menggunakan ls-r home uji sharing. Nah, di sini sudah muncul ya. Apabila dari server kita membuat folder atau membuat file, kemudian pas dicek di klien juga muncul file tersebut, maka settingan NFS server yang kita setting tadi sudah berhasil seperti itu. Nah, misalkan dari klien juga pengen membuat file, misalkan kita coba buat file ya, buat file com misalkan uji sharing terus filenya test2 misalkan. Kita coba sebaliknya, apakah apabila kita dari klien membuat file ke server juga akan muncul seperti ini atau tidak? Kita coba lihat juga ya. Nah, misalkan kita ls-r lagi atau ll, kita coba sintak ll ya. ll home sharing misal. Nah, di sini juga ada nih tes 2. Nah, ini ada informasinya juga, ada nobody dengan root ya. Nobody itu berarti folder yang dibuat oleh klien. Nah, kemudian yang root ini merupakan folder yang dibuat oleh root seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan di sini kan untuk akses sharing file ini kita beri 777 ya, atau bisa membaca, menulis dan mengeksekusi. Misalkan kalau kita batasi apakah klien tersebut bisa membuat folder atau tidak, kita coba semisal folder yang setelah kita sharing ini kita ganti ya otorisasi foldernya menjadi 666 saja ya. Coba misalkan home sharing. Di sini sudah kita ubah jadi 6666. Kita coba lagi di sini. Apakah sudah bisa? Apakah masih bisa atau tidak? Testing misalkan s3.txt misal. Nah, di sini sudah muncul ya permission deny. Apa itu chmodmin R666? Nah, apabila kita lihat ya, kita lihat dari definisi penggunaan eh, penggunaan angka pada chmod. Chmod tersendiri itu memiliki kombinasi angka, 3 kombinasi angka yaitu 4, 2, kemudian 1 ya. Nah, 4, 2, 1 ini biasanya didefinisikan untuk 4 sebagai read, kemudian 2 itu sebagai write, kemudian untuk 1 itu sebagai executable ya. Seperti itu. Misalkan seperti tadi ketika kita masukkan 7777 di sini,
77 itu mengandung arti RWX ya, atau read write executable. Ketika kita masukkan 7777 ini, maka kita coba lihat ya dari sini. Ketika kita masukkan si sintak chmod min R777 ini, apabila kita ll ya, ll folder yang kita setting, nah di sini sudah muncul ya, ada RWX-nya, ada tiga ya, RWX, 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 yang berarti untuk user bisa membaca, membuka, lalu mengeksekusi file. Kemudian untuk grup juga RWX, atau membaca, membuka, lalu mengeksekusi ya. Nah, kemudian untuk RWX yang terakhir itu biasanya order atau lainnya, untuk user-user lainnya juga selain grup dan user yang disetting, sama halnya bisa membuka, menulis, dan mengeksekusi file seperti itu. Oke. Nah, di sini karena settingannya sudah berhasil, maka saya cukupkan video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.